Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Tulungan jalo, ya kumaha eta KWH. Aduh, ya. Sebuah rumah papan di Lampung Tengah ambruk akibat kebakaran. Ya Allah, karunia. Penyergapan belasan Pak Ogah di jalan poros dalam kota Bandar Lampung. Razia tempat hiburan malam di Lampung Selatan. 2 pengunjung ditangkap karena membawa narkoba dan kunci T. Tulungan jalo, ya kumaha eta KWH. Aduh, imah-imah 2 hancur. Kebakaran rumah ini terjadi di Kampung Banjarkarta Rahayu, Kecamatan Wai Pengobuan, Lampung Tengah, Selasa pagi. Api cepat membesar meludeskan bangunan rumah yang terbuat dari papan. Berikut perabotan rumah tangga di dalamnya. Seekor kucing yang terjebak dalam rumah pun ikut mati akibat terbakar. Rumah yang terbakar milik Toha. Saat kejadian, rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya bekerja di ladang. Tidak ada barang berharga dalam rumah yang selamat. Bahkan bangunannya pun ambruk akibat kebakaran itu. Itu tabung gas aing mah. Saya lagi di ladang kerja, tahu-tahu ada kabar rumah kebakaran. Kebakaran. Kalau informasi dari masyarakat jam berapa? Sekitar jam setengah 8, jam 7 itu lah. Oh, Bapak lagi kerja sama Ibu? Iya, Kerja apa? nyebut singkong Di mana? di Kalanggabus. Oh, terus pas pulang ini habis? Udah habis, udah rubuh. Ada tersisa nggak pakai pakaian apa? Nggak ada sama. Ibu keluar dari Ya. dapur, Iya. udah tahu-tahu apinya udah besar. Udah besar. Iya. Terus ada yang bantu-bantu gitu? Ada yang bantu, banyak. Tapi ya nggak keburu. Oh, apa dari listrik apa dari kompor? Entah, nggak tahu ibu juga ya paling dari listrik. Listrik. Nggak ada orang masak. Oh. Terus yang punya rumah mana? Kerja, Ada korban tapi, Mak? nggak ada. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa manusia. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Akibat musibah itu, pemilik rumah kini mengungsi tinggal di rumah kerabatnya. Korban berharap Pemda Lampung Tengah membantu biaya perbaikan rumahnya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Beberapa pria yang menjadi pengatur lalu lintas secara ilegal atau paogah di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung disergap polisi pada Selasa siang. Dari para pelaku, polisi menyita uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil memungut dari para pengendara. Razia menyasar para paogah tersebut kemudian dilanjutkan ke sejumlah jalan poros dalam kota hingga Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Hingga akhir razia, petugas menangkap 15 orang paogah dan mereka kemudian digelandang ke Mapolres Bandar Lampung. Razia paogah digelar setelah polisi mendapat laporan keluhan para pengendara. Para paogah yang membantu pengendara di jalan putar arah tersebut sering berperilaku seperti preman karena kerap memarahi pengendara jika tidak diberi imbalan uang. Selain itu, aksi para pelaku pun kadang justru malah menimbulkan lalu lintas macet karena memaksa mendahulukan kendaraan yang akan menggunakan jasanya. Salah satu yang kita amankan ini adalah paogah yang berada di seluruh jalan utama maupun daerah-daerah macet yang berada di wilayah Bandar Lampung seperti Jalan Tengku Umar, Pagar Alam, Antasari, kemudian ada juga yang di bypass. Ya, ini kita akan melakukan pendalaman terhadap masyarakat, penyakit masyarakat yang tertangkap, apakah dia ini memang bekerja sendiri atau memang preman
atau memang ada yang menggerakkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk penindakannya seperti apa? Penindakannya kita lakukan pendalaman dulu, kita lakukan pendalaman, penyelidikan sejauh mana keterlibatan beliau atau termasuk dalam premanisme atau tidak. Para pelaku yang ditangkap tidak ditahan. Setelah didata, mereka kemudian dibebaskan, namun dengan syarat tidak boleh mengulangi perbuatannya. Apabila setelah melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah tempat hiburan malam karaoke di Kecamatan Palas, Lampung Selatan dirazia polisi pada Selasa malam. Razia menyasar peredaran narkoba, prostitusi, dan premanisme di tempat hiburan malam. Para pengunjung hingga pegawai tempat hiburan malam diperiksa barang bawaannya dan kartu identitasnya. Dalam razia tersebut, petugas menangkap 2 pria pengunjung karaoke, 1 diantaranya adalah pelajar SMA. Tersangka IN ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis rencong dan 10 paket sabu-sabu siap edar. Lalu tersangka AP, pelajar SMA, kedapatan membawa kunci letter T yang biasa dimiliki oleh para pencuri motor. Keduanya kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Dari hasil pelaksanaan razia tersebut, kami telah mengamankan 2 orang laki-laki. Yang pertama karena kedapatan membawa anak kunci T yang biasa digunakan untuk para pelaku melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian 1 orang laki-laki lagi kami amankan karena kedapatan membawa sajam dan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang berada pada tas yang dibawa oleh laki-laki tersebut. Pengembangan penyidikan kedua tersangka diserahkan ke Satuan Narkoba dan Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan. Hingga akhir razia, tidak ada korban tersangka lain yang ditangkap. Polisi menyatakan razia di tempat hiburan malam akan rutin digelar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang ibu rumah tangga di Kedaton, Bandar Lampung, Selasa siang ditangkap karena membuat laporan palsu ke polisi jadi korban pembegalan sepeda motor. Tersangka bernama Rika Wika Martasari, umur 37 tahun. Dalam laporannya, tersangka mengaku dibegal oleh 2 orang. Tersangka ditodong senjata tajam saat melintas di jalan sepi. Ia pun kemudian menyerahkan motornya dirampas pembegal motor itu. Namun kebohongan tersangka tersebut akhirnya terungkap polisi yang melakukan penyelidikan. Rupanya tersangka nekat membuat laporan palsu ke polisi untuk menghindari ditagih angsuran kredit motornya karena motornya telah dijual. Dari hasil pemeriksaan pendalaman oleh penyidik dan setelah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian tindak pidana, penyidik menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pelapor yang saat itu menjadi pelapor dan saat ini kami jadikan sebagai terduga pelaku. Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut kemudian didalami oleh penyidik dan kemudian pelaku ini mengaku bahwa yang bersangkutan memang sengaja membuat laporan seolah-olah dia mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sendiri Pak idenya Pak. Idenya apa Mbak yang mau latar belakangi Mbak? Karena nggak mampu bayar angsuran Pak. Memang dikejar-kejar tagihan ya Mbak ya? Belum sih Pak, belum waktunya. Ya bulan ini masuk angsuran, bayar angsuran. Nah Mbak selama ini angsurannya nggak pernah macet, apa baru ini? Alhamdulillah baru ini sih Pak. Waktu itu pernah sekali ngambil, lunas sampai selesai. Terus ini mau coba yang kedua kalinya, malah ya kayak gini. Ada yang ngajarin nggak Mbak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Memang kerjaan Mbak gimana Mbak? Saya jualan keripik Pak. Oh, karena kurang pemasukannya itu Mbak ya? Kunci kontak dan STNK motor tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus tersebut masih dikembangkan oleh polisi untuk memburu penadahnya. Apabila melaporkan dari Bandar Lampung. Dan